Mananda ngeliat apa? Itu ada tentara pakai baju perang, terus kayak bawa pedang gitu, tapi kepalanya ditenteng. Wah anjing, gue bilang. Gue bilang Berarti gitu kan. ininya nggak ada? Iya, jadi Dibawa gini? dia ditenteng begini, kata dia gitu. Gue ngambil kanan terus, oh nggak ada. Balik lagi gue ke sini kan. Jadi ada beberapa jalur itu kan ya, percabangan. Gue cari-cari, akhirnya ketemu gue sama dia lagi duduk. Yoyo. Si Yoyo lagi duduk Di mana tuh bang? di deket batu-batuan gede, ya batu gede lah ya, nggak tahu lah. Dia bilangnya lagi beli es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Tak sedikit pendaki yang mendaki ke gunung dan mendapatkan sebuah teror dari makhluk yang tak kasat mata. Begini cerita yang dialami oleh narasumber gue pada malam kali ini. Sempat mengalami teror satu malam dan banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dialaminya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Zikri. Siap. Apa kabar nih Bang Zikri? Bang Mange, siapa nama asli lu? Bang Zikri, kita ketemu lagi nih Bang. Iya, kita ketemu lagi. Alhamdulillah nih, sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat Bang Mange. Oke Bang, pada malam kali ini mau menceritakan pengalaman pendakian di gunung mana nih Bang kalau boleh tahu? Di Gunung Lawu via Ceto. Ini baru kejadiannya tahun kemarin lah, bulan Juni tahun 2023 tuh. Oke, ini sempat ngantar tamu apa bukan? Iya, jadi ini tuh ceritanya nganter private trip ya. Oh, oke. Nah, sebenarnya yang mengalami hal-hal horor itu si tamu-tamu gue ini nih. Oke. Walaupun mereka beda keyakinan dengan gue, tapi itulah yang nanti bakal gue bahas di dalam cerita ini gitu. Oke, iya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya ini pendakian yang mendadak karena pada waktu di bulan Mei itu kan Besok Pagi mengadakan trip ke Gunung Rinjani tuh. Oh iya. Waktu itu. Dan kebetulan gue dikasih amanah sama Nardi, sama tim BP lah semuanya untuk jadi ketua trip pada waktu itu. Dan sampai sekarang juga. Nah, terus kita buka ke Rinjani. Sebenarnya belum selesai dari trip Rinjani, kan di beberapa pos di Rinjani itu waktu itu kita via Sembalun. Ada sinyal tuh Bang. Jadi itu pas arah turun sih, waktu itu kita turun dari Torean itu kan. Pas di Pelawangan itu gue dapet sinyal. Ada temen gue nih WA, "Bang, lu di mana?" Tadi gitu kan. Nah, gue bilang gue lagi di Rinjani, terus gue fotoin kan. Lagi bawa trip BP nih. Kenapa Bet? Jadi yang WA itu temen kampus gue namanya Obet, Robertus Agus Pujiantoro. Memang dia CS gue lah. Terus gue bilang, "Kenapa Bet?" "Oh enggak, gue kira lu di rumah, gue pengen minta anterin ke Lawu," kata dia gitu. "Oh ya udah deh, waktunya kapan?" Gue bilang gitu. "Ya nunggu lu balik aja." Nah jadi pas dari selesai Rinjani tuh gue selang 1 minggu, gue waktu itu kan minta sama Obet dulu, "Bet, ini sifatnya gimana? Apa gue ikut pendakian atau Privat? Iya, atau private nih," gue bilang gitu kan. Terus kata dia, "Ini temen-temennya bini gue, dia pengen ke Gunung Lawu, tapi basicnya rata-rata udah pernah naik gunung semua." "Oh ya udah, tapi sekarang minta lu jadi guide-nya," katanya gitu kan. "Oh ya udah kalau gitu," gue dikasih kepercayaan ke situ mungkin karena gue udah dilihatnya sama si Obet nih, pengalaman gitu kan. Nah sebenarnya Gunung Lawu itu gunung yang udah nggak mau gue naikin lagi. Awalnya Bang? Awalnya. Kenapa tuh Bang? Yang pertama karena dulu waktu di awal-awal itu gue sering kemakan mitos
kental kan mitosnya di Gunung Lawu itu, dan itu bikin gue kena mental pada waktu itu. Kena mental ini dalam artian mungkin karena gue belum bisa mengelola ini ya, manajemen emosional lah. Jadi waktu itu gue gampang banget kena mental, jadi gue nggak mau tuh ke Gunung Lawu itu lagi. Nah gue bilang, wah gue udah lama nih nggak naik Gunung Lawu, terakhir 2015 gue bilang. Tapi nggak apa-apa lah, balik lagi ke kebutuhan itu tuh, lumayan kata gue gitu kan. Ya udah Bet, gue pulang dari Rinjani, gue mau ke Bali dulu, dari Bali nanti gue langsung ke base camp, janjian gue gitu. Ke base camp Lawu, enaknya via mana bang? Oke, gue selalu nanya ke temen gue ya, kalau mau buka private trip pasti gue nanya yang pertama karakter, yang kedua fisiknya orang itu gimana. Jadi nanti biar gue juga bisa membaca nih, biar bisa ngimbangin lah gitu kan. Kira-kira dia punya riwayat penyakit apa, terus bagaimana orangnya gitu kan. Jadi biar meminimalisir lah. Terus gue tanya, kata dia, ini kategorinya masih pemula sih sebenarnya karena dia jarang naik gitu kan. Terus ada 2 cowok badannya lumayan gemuk. Wah, berarti gue udah paham nih tentang temponya nih. Terus ada berapa ceweknya 2, bini gue sama temennya katanya gitu, namanya Nanda. Oh ya udah, oke. Nanti kita briefing aja dulu sebelum ketemu. Yang tadinya gue pengen ke base camp, akhirnya gue putusin dulu ke Jakarta kan. Udahlah, gue ke Jakarta aja Bet. Nanti kita briefing aja, ketemuan di mana gitu, di satu tempat. Kita ngobrol-ngobrol dulu biar gue bisa baca juga, terus alat apa-apa aja yang belum bisa disiapin, nanti biar gue yang siapin, gue bilang gitu. Ya udah, oke. Akhirnya singkat cerita, sampailah gue pulang ke rumah tuh. Jadi pas waktu pulang, ya gue juga perlu izin dulu ke Polda gue nih, polisi dapur nih. Polisi dapur? Iya, karena dia udah gue tinggal 2 minggu lebih kan. Habis itu gue pulang, kalau gue nggak pulang kasihan juga nih. Di sisi lain kasihan bini gue, sisi lain kasihan ponakan gue juga nih kan. Kelamaan 2 minggu nih gue gitu. Udah tuh gue balik dulu, gue izin sama bini gue yang mau bawa trip gini. Ya biasa kan namanya cewek mah, masa baru pulang udah tinggal lagi, pergi lagi, kata ya gimana lagi, gue bilang lumayan lah ini. Ya udahlah, asal yang penting mah lancar aja kan gitu mah. Terus gue bilang, udah nih, sekian tanggal berapa berangkat? Awal-awal akhir Mei itu masih pendakian tuh di akhir Mei sampai ketemu awal Juni itu. Terus gue bilang ya udah, disiapin emang gue kalau naik tuh biasanya disiapin sama bini gue tuh baju-baju tuh. Kalau alat pendakian kan emang udah gue pack kan. Terus gue bilang, Bet, kita ketemu dulu Bet. Ya udah, terus gue ketemu, gue bahas, bikin rancangan tuh apa aja. Ini yang paling sering itu kan biasanya headlamp yang lupa nih orang-orang. Terus sama SB nih, gue bilang, oh iya. Jadi gue emang bener sih kalau kata gue, jadi kategorinya masih pemula. Terus gue per-peran sama Bet, kita gimana nih ininya? Gue sebagai apa nih? Porter kah? Atau sebagai apa? Gue bilang gitu kan. Enggak bang, gini aja, pokoknya pengen terima beres, diatur, bantu manajemennya aja, kata dia gitu kan. Dari mulai apa tuh, logistik dan segala macemnya. Oh ya udah kalau gitu. Ya karena gue masih jarak 1 minggu itu kan. Jarak 1 minggu dari Rinjani, badan pertama masih panas. Jadi persiapan juga masih ada di otak lah. Nggak terlalu gegabah banget. Dan itu persiapan itu matang itu. Pendakian termasuk paling matang, paling enak gitu. Dari mulai persiapan dan sebagainya. Udah, aku bilang. Ya udah yuk. Terus gimana berangkatnya? Karena kan kalau gue lihat itu kan pakai mobil yang minibus lah, mobil-mobil semi sedan yang kapasitasnya memang nggak muat. Kita waktu itu 6 orang bang, 6 orang harus dipaksa satu mobil. Gue bilang kayaknya kalau gue naik bis aja gimana ya. Cuma dia nggak mau, pengennya bareng aja, bareng semuanya gitu ya. Bareng aja di mobil. Ya udah akhirnya ada yang nyetir, gue cuma paling belakang tuh bagasi, bareng sama Keril tuh enak juga tuh rebahan kan. Udah gue bilang, berapa jam mbak kira-kira? Kita lihat Google Maps aja, sekian jam, oke. Dari sinilah yang gua nggak taunya ternyata salah satu dari peserta ini ya, atau tim pendakian gue ini adalah dia mengaku sebagai indigo
Indigo tuh apa sih ya? Iya. Orang yang dikasih kelebihan. Ya orang yang dikasih kelebihan lah untuk hal-hal begitu kan. Cuma kalau gua kan ya mungkin karena gua nggak ada di situ jadi gua agak kurang udah kita jalanin aja insya Allah nggak apa-apa gua bilang gitu kan. Nah yang perlu diketahui juga si Obed dan teman-temannya ini nih 5 orang ini itu kan berbeda keyakinan sama gua. Jadi non muslim lah katakanlah ya. Jadi Semuanya bang. semuanya, jadi gue doang muslim nih. Jadi pas mau berangkat, ya kita kalau gue biasa keceplosan kan kita baca Al-Fatihah dulu ya dalam hati. Si Obed yang ya udah Al-Fatihah yuk katanya. Kata gue, Bet, lu kan ini Bet gitu. Iya bang lupa tapi gue bisa itu kan. Ya udah nggak apa-apa lah kata gue, toleransi itu namanya. Biasa di Indonesia kan, ya udah berdoa tuh menurut kepercayaan masing-masing kita jalan. Nah si namanya tuh yang satu namanya Peter, yang satu namanya Yoyo. Yoyo ini gue tanya kan, Mas Yoyo sebelumnya pernah kemana aja? Ke Gede udah, Rinjani udah. Oh Rinjani udah, karena gue tahu treknya Rinjani kan. Oh berarti fisiknya bagus nih walaupun bobotnya 130 kilo bang. Gede banget dong. Iya makanya, cuma gue kaget pas denger dia Rinjani. Terus gue mulai baca Rinjani berapa jam, sekian. Oh masih bisa lah. Pada saat badan gue kurus kata dia, wah kata dia. Oh gitu, ya udah. Sekarang gue mau ngimbangin aja. Enggak, tapi waktu gue pendakian ke Gede, badan segede gini juga tetap aman kok bang. Iya aman, gue bilang. Kata dia terus, ada hal-hal lain nggak? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, gue punya kelebihan di liatin lah kata dia gitu kan. Oh gitu, ya udah, oke, siap. Berarti gue harus ada wanti-wantinya nih untuk ngadepin yang orang-orang begini kan. Kalau nanti gue udah dapet bayangan kalau suatu saat nanti dia bilang ada ini, ada itu, oh udah berarti nggak usah kaget, gitu kan. Artinya mental gue juga udah gue siapin di situ, gitu. Begitupun teman-temannya ternyata udah pada tahu kalau dia Emang dikasih kelebihan gitu. dikasih kelebihan itu. Nah, singkat cerita jalan kita tuh malam kalau nggak salah sampai base camp Ceto itu jam 12 siang. Dan itu gue bener-bener nggak tidur tuh. Gue paling takut sebenarnya di umur-umur sekarang kalau pendakian itu nggak tidur. Apalagi posisi waktu itu bawa barang itu kan full itu. Jadi tenda itu semuanya di gua. Logistik juga di gua sebagian dan itu berat banget, Bang. Emang gua akuin Makan berat. enak tuh ya. Makan enak itu. Lu sendiri doang bang? Nggak ini lah. Gue sendiri. Jadi formasinya waktu itu gini. Gue bilang gini, siapa yang di sini mau jadi leader? Kalau gue tawarin dulu kan. Enggak bang, udah lu aja. Ya udah kalau tunjuk gue jadi leader, gue minta izin nih karena gue bawa berat. Gue nanti trekking duluan, gue bilang gitu. Jadi nanti biar gue yang set up di sana. Nanti kalau kalian semua udah nyampe, itu tinggal makan, tinggal Istirahat gitu. istirahat aja udah enak gitu ya. Gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti di belakang ada Obed sebagai sweeper karena Obed juga kan udah pernah tuh sebelumnya dari situ. Gimana Bet? Ya udah atur aja bang. Oke. Nah cuma di situ kan namanya kita belum tidur gimana sih bang ya? Belum tidur terus naik gunung, buset. Ngeri juga gue ngerinya takut kaget nih angin duduk kalau istilahnya. Ya. Waduh nggak lucu juga nih gue bilang. Cuma ya gue bismillah aja lah. Tapi alhamdulillahnya di pendakian Lawu itu sampai gue dapet julukan siluman. Dari siapa? Dari orang-orang semua pendakian itu ada bocah Jaksel bilang, buset bocah siluman lu katanya. Jadi gue gini bang, pendakian itu kalau yang gue rasain itu adalah satu keberuntungan buat gue karena gue dikasih fisik yang nggak tahu ya mungkin karena baru turun Rinjani masih panas itu lebih fit banget jauh dari bayangan gue yang tadinya bayangan gue itu gue bakal tepar nih segala macem Karena ternyata kecapean dan karena kurang kecapean tidur, itu kan ya kurang tidur juga dari Jakarta itu ternyata enggak. Ternyata gue malah dikasih kelebihan yang wah luar biasa lah gue bilang gue juga ngerasa aneh. Kenapa fisik gue lagi all in banget nih gue bilang itu kan. Nah udah tuh pas itu kan di base camp singkat cerita sudah siapin tuh ya udah gue pack semua lah ke gue. Wah lumayan nih Keril. Terus HT juga gue kasih kan gue bawa waktu itu karena HT-nya besok pagi kan masih di gue tuh. Jadi gue memanfaatkan alat besok pagi tuh. Sisanya itu di sini pakai alat gue gitu. HT gue kasih dia. Ya udah, gue atur formasi. Nanti kita akan camp di pos 3. Ini kita bikin 3 hari. Kenapa? Karena jarak pos 3 ke puncak itu jauh banget. Gue bilang begitu. Kenapa kita nggak di Kandang Menjangan atau di Bulak Peperangan, bang?
nanti kita lihat setelah sampai di pos 3, gue bilang gitu kan. Udah tuh bang, gue jalan trekking itu jam 1 siang ya. Abis sholat zuhur tuh gue sholat itu udah mulai bener dikit lah kalau itu. Gue sholat dulu, gue bilang ya, gue minta ya Allah mudah-mudahan dikasih kekuatan nih tanpa ada apa kecelakaan apapun lah. Nah udah, gue tinggal lah tim gue itu kan sampai Simaksi, kita registrasi dan sebagainya, baru dari situ gue minta izin. Gue izin duluan ya, gue bilang gitu, biar gue bisa cepet, karena gue ngejarnya bayangan gue waktu itu dari situ jam 1 paling tidak sampai pos 3 itu jam 5 sore lah. Karena beban gue yang segitunya tuh. Kalau gue sempat minjem tembangan di base camp itu beratnya sekitar 31 kiloan. 31 kilo bang? Iya. Itu udah cocok sih masuk porter BP itu. Buset dah, jangan. Kata gue buset ini beratnya ampun. Ya balik lagi ya, itu kan power oke lah kuat, tapi keselamatan, wah kalau gue jatuh gue ngebayanginnya gitu, ini bakal lebih fatal nih, gue bilang gitu kan. Oke nih, udahlah nggak apa-apa, bismillah. Udah gue jalan, gue tinggal tuh, gue monitor, set. Udah gue tinggal, bro, yang bayangan gue sampai jam 5. Jam 1 gue jalan dari base camp, dari mana? Pos registrasi, sampai ke pos 3 itu 2:30 sore. Gue bilang, gue kesetanan apaan, kata gue. Tapi lu sadar bang jalan? Iya gue sadar, cepet, santai, tapi nggak berhenti kan. Jadi nggak di setiap pos itu gue berhenti tuh, gue di pos 2 deh kalau nggak salah tuh. Ketemu salah satu YouTuber juga lah. Yang nggak usah gue sebut lah namanya. Terus gue bilang, setannya ada nggak? Oh, YouTuber horor juga? Iya, YouTuber juga tuh, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, ada bang, di atas banyak. Terus dia turun tuh, udah tuh. Udah, gue istirahat sebentar. Sampai di pos 3 gue buka camp. Wah, kok cepet banget ya? Perasaan gue dulu lama gitu kan lewat situ. Apa karena gimana nih? Apa lagi all in apa gimana? Kata gue, badan ini kan. Udah, gue buka semuanya, prepare. Gue masak lah tuh. Masak nasi dan segala macemnya. Dan daging-daging requestnya dari dia itu ya. Itu lu melakukan sendiri bang? Gue sendiri tuh. Buka tenda sendiri? Buka tenda sendiri. Terus juga yang ternyata di keril itu ada botol vodka lah itu. Karena kita kan beda keyakinan kan. Menurut dia ini buat menghangat badan dan sebagainya lah, apapun itulah. Kata, oh ya udah, ini mungkin kebutuhannya dia kali. Ya udah, gue jaga di situ. Gue simpen aja udah. Udah gue masak. Nah, gue tungguin nih kan, gue monitor karena nggak masuk nih orang. Bet, monitor bet, gue bilang itu kan. Nggak ada juga, sweepernya kan sobet nih. Nah, udah setengah jalan. Terus sampai jam 4, sampai nasi dari panas tuh, sampai dingin, sampai keras. Kalau di gunung kan ya keras lagi tuh nasi. Wah sayang ini makanan. Akhirnya gue putusin buat turun. Waktu itu jam 3:30. Gue bilang, gue turun dulu ah. Gue nanya-nanya kan, karena waktu itu pendaki juga rame tuh. Bang, lihat ciri-cirinya orang ini gak yang baru naik? Wah masih jauh bang, masih arah pos 2. Buset, kata gue jauh banget nih orang. Apa gue yang kecepatan, apa temponya dia yang terlalu lambat, gue gak tahu tuh. Udah tuh kan, akhirnya gue susul aja udah. Gue susul, emang anak-anak ini waktu itu bawa keril posisinya. Padahal gue bilang udah kosongin aja. Kalau 1:5, insya Allah gue masih kuat. Gue bilang gitu, selain baju pribadi ya. Alat-alat kayak yang lain tuh apa-apalah gue bilang gitu kan. Cuma enggak, tetep dia, wah isinya baju semua. Jadi gue bilang baju tinggal aja. Berat bawa itu. secukupnya gitu ya? Bawa secukupnya. Buat ganti aja, gue bilang itu. Enggak bang, kita 3 hari gini. Oh ya udahlah. Akhirnya gue turun kan, karena gue takut kenapa-napa nih, frekuensi udah nggak masuk soalnya. Set, jalan turun dari pos, padahal deket lu bang. Gue turun aja sampai pos mana sih, pos 1 aja itu sekitar 45 menit ngebawa barang dari pos 3 ya. Tapi posisi lari emang. Nah, udah sampai situ, mana kerilnya, gue bilang gitu kan. Maksud gue biar dia lama lah, biar dia cepet lah. Bisa cepet lah ya. Gue bawa tuh. Berapa biji bang? Satu dulu pertama, sama depeknya 1. Gue bawa depan belakang kan. Cet, gue nyalip lagi tuh. Buset bang, turun lagi. Iya nih tadi masih jauh, kata gue gitu kan. Itu open trip apa gimana bang? Ah enggak bang, cuma dimintain tolong aja buat manajemen, gue bilang gitu kan. Udah, gue sampai situ. Gue tungguin lagi, gue udah nyampe nih. Paling jarak 1 jam nggak nyampe, karena beban itu keril nggak ada bebannya kan, cuma memang tinggi aja sisinya.
Ya ada bebannya. Cuma Ya paling 5 kilo ya. ya 5 kilo 8 kilo lah gitu kan. Cuma karena gua habis bawa berat kan. Bukan gua bukan. Enggak keberasa Bang jadinya. Iya, jadinya habis ke situ. Wah, Iya, bukannya sombong ya. Bukannya sombong ya, belagu. Naik tuh, set. Sampai pos 3 lagi, gue drop barang. Gue tunggu lagi kan. 4:30 gue nyampe di situ kurang lebihnya. Di pos. Nah, sampai jam habis maghrib lah. Sekitar jam 6:30-an itu. Udah mau jam 7. 6:45-an apa. Kata gue belum nyampe juga. Mana headlampnya di gue semua. Karena prediksi gue kan paling jam 5 sore nih nyampe. Kok lama banget ya anak-anak kayak gue bilang itu. Gue susur lagi tuh. Gue turun lagi. Wah udahlah kalau kayak gini. Terus ditanyain gue sama orang sekitar tuh. Bang udah ketemu belum? Ada kali di bawah bang. Masih belum nyampe juga. Lu mau kemana? Mau ke bawah gue ngambil keril. Gue bilang gitu. Buset kata orang. Siluman lu ya di mana-mana. Jadi gue ketemu orang ini bolak-balik nih. Gue turun ketemu yang naik nih kan. Gue salip ketemu dia. Gue turun lagi kan masih ketemu dia tuh. Buset lu naik apaan bang? Atau gue naik buruk gue. Jalan tuh udah. Gue ngambil lagi keril. Baru gue sikat semua tuh. Yang ada. Maksudnya. Bet, lu sweeper kan? Gak usah bawa keril sini. Gue bilang gitu. Jadi gue sweeper nih. Gue sweepnya dari mulai sweeper nih. Set. Udah lu pegang HT ini. Lu ngedampingin siapa? Gue ngedampingin Mas Yoyo. Kata dia gitu kan. Sama bininya. Jadi Mas Yoyo yang paling agak lambat tuh. Karena beratnya 130 kilo itu lebih dari keril tuh gua kata. Nah, udah tuh. Kalau gua ketemu di arah dia mau ke pos 3 tuh Nanda sama Peter namanya. Mbak Nanda sama Peter ini berdua. Mbak, tendanya warna ini gua kasih tahu. Nanti ada di situ. Udah naik aja ke pos 3, di situ ada nanti tendanya gua bilang gitu kan. Oh ya udah oke. Nah, gua sampai ini kan ambilin keril balik lagi tuh. Terus si Mbak Nanda ini gua bilang tinggal aja D-pack-nya gue bilang gitu kan. Nanti biar saya bawa, gue selipin ke pohon tuh. Nah udah tuh. Gue naik lagi sampai pos 3. Yang Nanda sama Peter ini kesalip juga nih. Buset kata dia gitu. Gue nggak tahu, gue lagi kesetanan gue bilang gitu kan. Lagi bagus fisik gue hari ini. Udah sampai situ kan. Gimana bang? Belum tuh, belum lagi. Nah gue tungguin lama buat bang itu bang masih ya. Karena gue masak nasi kan siang. Gue yang mikirin apa gue harus kasih makan siang ya. Takutnya kejadian aneh-aneh doang karena capek, lapar, halusinasi bang. Halusinasi. Iya kalau misalkan apalagi kan dia bilang kan gue indigo gini takutnya jadi tambah lebih nih halusinasinya dia. Nanti malah gue mikirnya kan gini. Wah ini jangan sampai kejadian ini nanti kalau dia pingsan buset siapa yang gotong kata gue. Iya. Berat kan itu kan. Mikir panjang juga bang. Mikir iya, gue mikirnya ke situ aja ya amit-amitnya waktu itu kan. Tapi untungnya kan enggak. Udah tuh gue jalan. Nah baru gue sama Obet ini, Bet, kok lama banget Bet? Terus kata si Obet bilang gini, iya bang, ada anak kecil yang ngikutin, kata dia gitu kan. Lu kata siapa? Gue bilang gitu. Ini kan ya bilang ke ini kan, Mas Yoyo, serius lu Bet? Dari tadi bang, orangnya pakai jaket biru kata dia, kagak bohong gue, kata dia gitu. Demi Allah, oh bukan demi Yesus Bet gue. Ya demi Tuhan lah pokoknya kata dia. Gue coba mencairkan suasana kan. Iya. Takutnya terlalu panik lah ya. Iya, takutnya terlalu panik dianya kan karena dia bawa bininya juga dan bininya itu pertama kali naik gunung diajak itu kan. Nah, yaudah Bet, gue percaya sama lu bisa kondisiin nanti sekitar paling 1 jam lagi kali. Itu udah lewat pos 2 tuh. Tapi memang masih agak jauh tuh kan. Si Peter ini sama Nanda itu udah nyampe tapi dia nggak tahu tendanya tuh. Akhirnya udah sini masuk tenda, ganti baju, gue suruh ganti baju dulu, nanti baru makan segala macem. Baru udah tuh dia mulai ini, gila bang jauh banget, lu nyampe jam berapa? Gue bilang, gue 2:30 tadi, nggak bohong gue bilang gitu kan, tanya aja orang-orang sini. Ya cepet banget bang katanya. Ya nggak tahu lah gue bilang gitu kan, emang begitu adanya. Wah sampai orang-orang di situ buset kata dia. Turun naik. Turun naik gue. Jadi 1 hari itu hitungannya 3 kali pendakian. Iya, Karena sampai pos 3. Iya. Nah, belum lagi nanti selanjutnya sama begitu juga. Jadi pas udah tuh kan, akhirnya gue tunggu nyampe lah dia jam 8:30 malam rombongannya si Total semua udah sampai semua tuh bang. Udah sampai semua. Kalau Nanda itu sekitar jam Nanda sama Peter itu kan juga pacaran ya dia. Jam 7:30-8-an lah kalau kurang lebihnya tuh jam segitu. Nah tapi yang Obet ini sama ini 8:30 malam tuh. Jadi gue juga sempet ngedrop headlamp kan. Pakai headlamp ini pas gue tadinya mau nyusul lagi tuh. Kalau emang ini ya udah gue bawain makanan ke situ,
pengen gue bukain flashsheet aja udah mungkin nggak kuat kali. Gue bilang gitu, nanti dibikin berapa hari aja lah ya gue bilang. Tapi kata dia, nggak bang, kita mau sampai pos 3. Oh ya udah. Nah dari situlah gue udah mulai bisa ngebaca nih. Berarti ini temponya luar biasa nih. Nah disitulah gue belajar, banyak pelajaran juga yang gue ambil. Yang pertama, sabar. Sabarnya harus bener-bener nih. Jadi karena gue ngerasain kan begini bang. Wah gue nih udah sering lah melakukan pendakian gini kan. Masa iya gue nggak mau bantu karena ego gue cuma pengen cepet sampai gitu kan. Yang penting sekarang bagaimana caranya nih si klien gue aman iya semua klien gue nih aman sama nyaman nih gue bilang itu kan. Udah tuh sampai situ makan lah tuh kan, makan terus yang lain kan. Coba minum Makanan vodkanya. apa? Wah makannya daging waktu itu. Babi. Ada. Gue pengen nyebut itu dari tadi bang. Emang udah tradisi dia kali. Iya, ada daging B2-nya, ada daging sapinya kalau gua. Karena gue ditanyain mau apa aja bang logistiknya, gue sapi aja kan. Dan itu nggak gue campur tuh makanan tuh, riskan juga kan. Termasuk tempat makannya tuh. Nih udah mateng masakannya. Untungnya dia waktu itu suka semua tuh sama masakan gue. Yang nggak tahu karena lapar kali ya. Padahal kalau gue masak di rumah juga nggak enak-enak juga sebenarnya. Karena lapar kali udah kan. Habis itu pada ngobrol-ngobrol, minum vodka gitu kan. Barulah si Yoyo ini nyeletuk nih sama Obet nih. Obet juga diem-diem ternyata dia kayaknya bisa ngerasain ya, bukan ngelihat hal-hal yang begituan tuh. Gue pas gue tanya, kenapa lu lama Bet? Gue bilang gitu. Ngomong aja Bet, soalnya kan dia diberi kelebihan nih indigo, gue bilang gitu kan. Iya bang, dia cerita horor lah, ketemu anak kecil lah, ketemu pendaki jaket biru. Itu pendakinya ada bang katanya. Kan jadi gue punya 2 tenda, satunya tenda dapur nih. Nah tenda dapur ini yang gue buat tidur gue juga sama masak nih. Nah di sini nih di depan pintu gue itu kan kayak agak jalur tapi sebelahnya jurang. Nah terus, wah serius lu Bet? Gue bilang gitu kan. Iya, yaudah Bet suruh masuk ajak ngopi gitu kan. Gue bercanda-candain aja kerjaan gue di situ. Iya bang, ntar dulu dah. Terus pada minum vodka lah tuh anak-anak kan. Cuma ya mungkin nggak masuk ya karena kondisi capek kan. Dia minum begitu, wah nggak masuk bang katanya. Bahkan itu sampai balik pun awet. Jadi cuma nyicipin doang kali ya. nyicipin tapi udah nggak masuk katanya. Wah udah nggak bisa ngopi aja udah paling enak katanya gitu kan. Udah tuh gue bikin kopi, energen segala macem. Udah kita mulai ngobrol-ngobrol. Terus baru dia bahas itu kan. Itu bang, si Obet tuh ngelempar rokok sama kan gini nih. Terus puntung rokoknya udah mati tapi ya. Terus Hus, dia bilang kayak gitu, lu ngapa? Enggak, itu yang jaket biru ada di situ katanya gitu. Lu bisa apa halu? Gue gituin kan. Kan gue tahu lu nih, gue bilang gitu. Enggak bang, yang dibilang Peter tadi persis sama yang gue lihat tadi. Dia lagi duduk, rambutnya panjang katanya gitu kan. Itu pendakinya bang? Iya, jaket biru tapi nggak kelihatan muka, kupluk. Nah itu dia ngapain tuh? Coba tanya Peter. Gue penasaran kan akhirnya kan. Ada akhirnya gue penasaran. Coba tanya Mas Peter, gimana katanya gitu. Dia cuma bilang ini, dia pengen tenang bang katanya gitu. Pengen tenang gimana kata gue. Udahlah sekarang nggak usah ke situ ya Mas Peter ya, gue bilang. Mas Yoyo, sorry gue bilang, kita bikin pendakian ini senyaman mungkin. Jangan sampai ke bawah yang ranah-ranah begituan, gue bilang. Toh kalaupun bisa itu juga takutnya yang lain ini istrinya Obet, si Anggi ini takutnya terpengaruh dengan yang lain. Gitu. Enggak bang, kita udah paham kok. Oh ya udah kalau begitu. Lebih enak begitu ya. Iya kalau gitu kan udah lebih enak. Jadinya gue nggak terlalu berat nih. Udah habis makan, masak-masak, beres, tidur kita. Gue bilang udah sekarang tidur, summit. Karena jadi gue gini, gue ambil keputusan waktu itu summit dari pos 3 sampai ke puncak. Dan itu jaraknya jauh banget itu, bukan main. Jaraknya kan. Emang keputusan gue itu kayak salah kayaknya. Tapi gue lebih milih daripada gue kehabisan air di sini nih, yang lebih susah. Kita kan bawa air limit. Dan pos air waktu itu cuma ada di pos 3. Daripada itu mendingan kita udah gini aja. Pos di sini, nanti kalaupun kehabisan air di atas, gue siap bolak-balik lagi. Gue bilang gitu. Gue udah siap tuh di situnya. Karena daripada pertimbangannya, daripada gue harus bawa beban banyak, repot. Kan 3 hari kita pendakian. Pagi-paginya itu briefing, gue bilang gini, sekarang lu berlima ikut Obet yang mimpin sekarang sampai puncak,
gue nanti bakal muncak jam 8 pagi dari pos 3, gue bilang gitu. Karena gue tahu temponya nih, khawatirnya ketinggalan kan, makanya gue kasih spare jauh. Dia waktu itu kurang lebih prepare kita jam 4, masak setengah 5 tuh udah jalan. Dari pos 3. Di push dulu ya? Di push dulu. Dipur ya? Gue bilang, wah lu belagu banget lu bang, mentang-mentang cepet. Bukan, kata gue. Jadi gue ini dulu, beres-beres tenda dulu, gue bilang gitu. Nanti biar kita ketemunya pas lah, enak. Daripada nanti nggak enak situasinya, gue bilang itu kan. Ya udah, air satu orang satu botol, gue bilang itu. Jangan bergantung sama orang, gue bilang itu. Pokoknya satu orang satu. Udah gue siapin tuh air, gue ambilin kan. Udah, walaupun berat nggak apa-apa, tetap lu bawa. Ini yang paling enak tuh. Kalau kita banyak air daripada kehabisan air, gue bilang gitu. Udah di jalan deh tuh, gue beres-beres. Ya gue tidur sebentar karena gue malamnya itu kan masih kurang rapi-rapi lah. Orang gue tidur di yang agak miring begini, itu gue malam tuh tidur nyerosot bang. Jadi kan matras gue foil kan, foil tuh licin. Dan gue nggak pakai SB waktu itu, pakai celana sama jaket aja gitu. Itu gue berosok begini nih bro. Licin ya? Iya licin itu. Nah itu di bawah gue tuh ada tenda. Babi kata gue, babi. Itu gue bang. Jadi gue jatuh tuh, gue merosot terus. Wah sialan kata gue. Akhirnya gue benerin lagi kan. Gue mau tidur lagi ya. Tidur lah tuh, gue bangun jam 8. Jam 8, gue makan roti sebentar. Gue bawa minum, monitor obet. Bet monitor. Frekuensi udah nggak ada nih. Oh berarti udah jauh nih. Harapan gue udah nyampe, syukur-syukur udah nyampe Boyem nih. Gue bilang gitu kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ya akhirnya mau nggak mau gue kebut dong, dan waktu itu gue inian tuh, gue timing kan, saking gue penasarannya kok kenapa gue cepet banget dari pos 1 ke pos 3. Sekarang gue timing coba. Pos 3 ke pos 4 berapa menit, gue bilang gitu. Jalan tek jam 8 gue jalan bang. Nggak taunya masih ketemu 5 orang ini nih. Dia jalan dari jam 4:30, itu jam 8 belum nyampe pos 44 Acan. Itu gue bilang gini, lu percaya gue waktuin berapa menit? Gue baru 18 menit jalan, gue bilang gitu. Dari pos 3? Dari pos 3 sampai ke tempat dia ketemu yang sebentar lagi pos 4. Mungkin sekitar 5 menitan lah. 5 menitan. Gue bilang, Bet, kok lama banget? Kata gue gitu. Kenapa Bet? Iya, emang temponya agak slow kali. Nah cuma Mas Yoyo bilang, kita jalan dari tadi cepet bang. Nggak ada rasa capek, tapi kok kayak nggak nyampe-nyampe ya, kata dia gitu kan. Gue bilang, udah jangan ngomong kayak gitu, takutnya nanti makin dirasain kan makin gak enak. Gue bilang gitu kan. Udah tuh, gue bilang gue tunggu di pos 4, gue mau timing sebentar. Bener, sampai di pos 4 itu 22 menit dari pos 3 ke pos 4. Gue nungguin dia lumayan tuh lama, 15 menit, udah mulai dingin kan. Gue bilang waduh, tapi gue harus tetap gue tunggu nih. Udah kelihatan lah tuh barisannya dia pada, ya kan. Terus udah mulai kayak agak ngos-ngosan gitu. Wah, kita estimasi sampai jam berapa bang? Gini aja deh. Sekarang gue mau ngecek jalur nih maksudnya. Rame apa enggak. Nanti gue bakal balik lagi dari puncak. Karena tebakan gue, ya mudah-mudahan sih cepet. Gue bilang gitu kan. Estimasi waktu itu ya 3-4 jam dari pos 3 itu. Ukuran gue waktu itu ya. Lah, udah tuh gue minta izin lagi, gue duluan ya. Ini air gue, lu bawa aja, gue bilang gitu kan. Karena dia air udah padahal bawa satu-satu tuh, udah pada nipis. Gue bilang kok lu kayak jalan jauh banget sih. Kayak onta loh. Makanya kata gue, buset dah. Bet, parah lu, gue bilang minumnya. Nggak tahu bang, kata dia. Bawaannya aus aja. Ya udah. Terus gimana kita mau lanjut? Apa gua ngambil barang nih, kita nanti ngedrop di Gupak Menjangan aja atau di Bulak Peperangan, kata gue gitu. Nggak usah bang, udah enakan begini. Ya udah kalau kayak gitu kan. Ya udah gue minta izin duluan ya, gue orientasi dulu sampai puncak. Gue bilang gitu. Nanti gue balik lagi. Maksudnya gue mau ngeliat nih ada air nggak di kandang Menjangan. Gue bilang gitu kan. Ntar kalau ada air botol-botol kosong, jadi gue pindah-pindahin tuh. Jadi sisa 2 botol waktu itu, dari 5 botol sisa 2 botol, 3 botol kosong gue bawa. Aku bilang ya udah gue duluan. Udah gue jalan seret.
Ya nggak dihitung lah, pokoknya tempo standar aja, jalan cepet tapi nggak berhenti gitu kan. Sampai puncak itu gue kurang lebih jam 10 pas 2 jam dari pos 3, di luar ekspektasi gue tuh. Wih, kata gue pagi banget kesini, rajin banget gitu, gue kayak anak sekolah gue. Pagi gue jam 10 gue udah nyampe puncak kan. Ketemulah tuh gue sama anak Seragen 2 orang apa kalau nggak salah. Mas, dari mana? Saya di Jakarta mas. Ngecamp di mana? Di pos 3, gue bilang itu. Masnya di mana? Oh, saya dari jalur apa sih yang satunya? Cemoro Kandang ya? Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Iya, dari Cemoro Kandang kata dia. Oh, dari mana? Emang mas saya dari Ceto, gue bilang gitu. Cuma naik dari pos 3 tadi jam 8. Buset katanya. Cepet banget jam 10 nyampe nya. Emang normalnya berapa mas katanya? Ya 3 sampai 4, kalau 4 sampai 5 bahkan ada yang 6 jam ya tergantung sih mas. Oh nggak tahu mas, gue bilang gitu. Mungkin memang lagi ini kali, lagi panas kali badan saya, gue bilang gitu. Itu juga aneh juga tuh. Kenapa gue bisa cepet banget tuh bang nyampe puncak? Karena gue pikir tidur dulu dah, gue turun dulu tuh kan. Habis ngopi-ngopi di atas, turunlah tuh gue sekitar jam 11 ke Mbok Yem. Gue nunggu di Mbok Yem, bukan Mbok Yem sih, warung pas pengkolan mau ke puncak tuh. Gue tunggu di situ. Pak, saya nunggu dulu ya di sini karena teman saya masih di pos 4 tadi terakhir. Oh ya udah mas, gue lapar tuh posisi tuh bang. Jadi gue nggak bawa duit kan, karena duit ada di tas gue ketinggalan di tenda. Jadi harapan gue, antar aja lah kalau anak-anak sini gue minjem duit dulu dah. Jadi gue makan itu banyak banget itu, nasi pecel segala macem, es, semangka apaan itu kan. Udah tuh, habis itu karena gue capek, gue tidur lah tuh. Tidur sampai jam 1-an. Jam 1 tuh gue. Gue monitor juga nggak masuk. Apa ini orang turun ya? Bangun kan gue. Wah, jangan-jangan dia ke puncak ngelewatin gue. Puncak lagi tuh gue. Udah turun summit lagi tuh. Karena gue nanya kan, lihat orang begini gak, cewek 2 gini. Oh ada mas tadi. Ah berarti dia ke puncak tuh. Gue udah seneng kan. Sampai puncak tuh, seret, bangun tidur langsung puncak gue. Gue cari keliling, wah nggak ada juga. Sampai ke puncaknya sebelah sana tuh, Geger apa ya? Geger Boyo ya. Iya. Habis itu kan. Terus gue lihat ada sajen tuh waktu itu, posisi itu ada pisangnya tuh. Itu ya. menggoda tuh kata gue. Ya gue bukan apa ya. Ya itu memang adat dan tradisi kan. Iya. Cuma itu kalah sama perut gue. Jadi waktu itu lapar lagi gue. Habis baru makan itu kan, gue sebelum tidur tuh gue makan. Bangun tidur gue jalan tuh lapar lagi. Jadi mau nggak mau lah, ya udahlah permisi, gue bismillah aja lah, mudah-mudahan nggak ngapa-ngapa. Jadi gue makan tuh pisang tuh. Orang-orang pada, mas ngawur ya sampean kata gitu kan. Ya nggak apa-apa mas, saya lapar katanya. Daripada nanti kenapa-napa mending saya makan. Emang mas mau nolongin saya, gue bilang gitu kan. Udah gue makan tuh. Turun lagi gue, nyari lagi. Tunggu lagi gue di Mbok Yem. Ini anak kemana? Kata gue nggak nyampe-nyampe. Nah, akhirnya sekitar jam 1:30-an apa jam 2-an gitu, gue putusin tuh turun tuh. Jadi gue ketemu orang yang kemarin naik nih. Bang, balik lagi. Ya, bolak-balik gue. Ya biasalah kayak kemarin, gue bilang gitu kan. Iya, di mana bang lu lihat terakhir? Terakhir masih di pos 4 bang, lagi masih duduk. Waduh. Udah jauh nih kata gue gitu kan. Nah, udah tuh. Jalan gue ambil keputusan buat gue turun nih. Siapa tahu kayaknya orang ini turun. Barulah di situ dapat monitor tuh, apa frekuensi HT. Bet monitor. Iya bang. Gimana? Bet. Peter sama Nanda udah duluan kata dia gitu. Sama Mas Yoyo. Oh ya udah. Lu gimana Bet? Bini gue putusin buat turun bang kata dia gitu kan. Posisi lu di mana? Gue di Bulak Peperangan. Oh kenapa emang? Bini gue dapet kata dia gitu. Gue nggak berani ke atas maksain karena takutnya sakit perut atau gimana kan. Kamu daripada repot. Oh ya udah Bet, lu puas-puasin aja foto di situ. Tapi yang 3 ini udah jalan Bet. Udah. Gue bilang lu jangan stay dulu sebelum gue ketemu dia. Gue bilang gitu kan. Ya udah. Gue sambil jalan tuh, jalan. Ketemulah gue sama Nanda, sama Peter nih. Sama Peter ini kan. Gue bilang, Mas Yoyo mana? Yoyo sama Obet di belakang. Lah kata gue, ini kan tadi Obet bilang sama gue, bertiga sama lu katanya gitu kan. Nah terus gimana nih kata gue. Ya mungkin di belakang kali bang. Wah gue panik tuh di situ tuh bang. Bet, Yoyo nggak ada Bet. Gue bilang gitu kan. Terakhir gimana ya? Terakhir sama mereka bertiga. Nah cuma si Nanda sama Peter
bilangnya dari bulak peperangan itu dia cuma berdua. Bilangnya. Iya. Gue cuma berdua, kalau enggak mah nggak mungkin gue tinggal lah teman gue, kata dia gitu kan. Oh ya udah, dia kehabisan air tuh udah bang. Lu bawa air nggak bang? Ada nih, gue bawa air. Air yang di itu tuh gue saking panik itu bang, yang gue makan di warung tuh belum bayar, gue main turun-turun aja. Terus udah tuh gue inian kan. Ya udah, tunggu di warung Boyem. Warung Boyem tuh sebelah kiri nanti, gue bilang gitu kan. Jadi gue sempet nyari air tuh di Sendang Derajat itu tuh. Iya, Sendang Derajat. Sendang Derajat itu namanya. Nah, udah. Gue balik lagi, sekarang gue mau nyari Yoyo, gue bilang gitu. Gue nyusurin kemana ini ya. Sampai ketemu bulak peperangan, ketemu kandang menjangan, bulak peperangan, ketemu Obet. Lu kemana turun? Yoyo mana? Nggak ada, gue nggak ketemu di jalur. Wah, gue bilang ini nih yang dari tadi malam gue wanti-wanti nih, gue bilang gitu. Ya udahlah, kata gue. Gue cari dulu dah. Cuma kan pasar Dieng ya. Iya. Pasar Dieng itu kan luas. Jadi kalau kita lihat dari atas puncak tuh, kadang ada orang nyari apa sih tuh? Pokoknya banyak tuh jalurnya tuh. Dan di situ kalau sebelah kiri dari puncak itu ada yang jurang vertikal gini kayaknya. Mikir gue ke situ tuh. Waduh, jangan-jangan ya anak kesini nih, repot juga nih, kata gue. Nah, akhirnya gue nekatin lah dari arah kandang menjangan pas ke pasar Dieng itu. Gue ngambil kanan terus. Oh nggak ada. Balik lagi gue ke sini kan. Jadi ada beberapa jalur itu kan ya, percabangan. Gue cari-cari, akhirnya ketemu gue sama dia lagi duduk. Yoyo. Si Yoyo lagi duduk Di mana tuh bang? di deket batu-batuan gede, ya batu gede lah ya, nggak tahu lah. Dia bilangnya lagi beli es di pasar Dieng. Lagi beli es. Lagi beli es, katanya gitu. Masih well, kata dia. Oh iya, wah alhamdulillah, kata gue ketemu orang gitu kan. Ngapain Mas Yoyo? Gue bilang gitu. Ntar saya lagi beli es. Es apaan sih, kata gue. Logika ya, siapa yang jual es batu? Iya. Siapa yang jual es batu tengah hari bolong begitu? Udah, wah gila, kata gue. Ayo mas jalan, gue bilang gitu. Ini esnya gimana? Ayo jalan, gue bilang gitu kan. Udah, saya punya es di atas, gue bilang gitu. Tenang aja udah. Wah, gue bilang ini udah halu nih, antara halu atau capek nih kan. Udah tuh jalan. Ini mas saya udah bayar, katanya gitu kan. Ya udah, ntar aja udah, yuk. Gue kasih air minum nih kan. Minum tuh jalan udah. Gue bilang nanti ceritanya di base camp aja, gue bilang gitu kan. Jangan cerita di sini atau di tenda atau di mana, di Boyem atau di mana. Iya. Udah tuh, gue dampingin lah, gue tempel kan, karena takut kenapa-napa udah. Karena si Nanda sama Peter ini udah di Boyem nih. Udah tuh, nyampe jalan, terus sampai itu tuh jam 2-an ya. Waktunya kalau nggak, gue agak lupa sih waktunya tuh. Jam 2:30 kita nyampe di Boyem, udah lah tuh. Nih, Yoyo, gue bilang gitu kan. Yuk, di mana tadi yuk? Orang gue beli es di bawah, udah tengok-tengokan tuh udah. Wah, udah biarin aja Mas Imel, ntar aja kita ceritanya ya. Akhirnya lama-lama di situ gatel deh tuh ininya, mulutnya kali pengen cerita. Di situ, yo lu kemana sih yo sebenarnya, kata gitu. Gue beli es cu di pasar Dieng tadi, itu seger banget, kata gitu. Nah, gue bilang, wah ini antara halu, capek, apa-apa nih faktornya. Karena dia kan juga ya Indigo ya? disebut indigo lah gitu kan. Akhirnya gue bilang, nggak tau lah, gue nggak bisa menjelaskan. Udah sekarang gini, saya kasih buat istirahat sebentar, kita makan dulu, baru jam 3 kita naik ke puncak, gue bilang gitu kan. Baru jam 3 kita naik ke puncak. Kesorean nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Mulai dari sekarang, saya temenin turun sampai bawah, gue bilang gitu kan. Pokoknya nih nggak bakal gue lepas nih, udah nih, karena udah begitu tuh. Karena udah ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda tuh. Gue bilang, ya udah. Gue mau udah ketemu orang berkali-kali yang turun, yang naik itu, bang lu mana naik lagi aja, gue gituin kan. Buset, katanya. Iyalah, gue minta tanggung jawab bang, kata gue. Nggak enak ini, kasih apa namanya, berat ini tanggung jawabnya, gue. Ya udah bang, hati-hati ya. Iya. Oh gue nitip sama, jadi dia dekat tenda gue tuh. Nitip sama teman gue, dia kan HT-nya udah nggak ada frekuensi nih. Bilang aja suruh masak, nanti bilangin kalau nyampe suruh masak biar kita makan. Ntar paling gue estimasi jam 7, jam 8 udah nyampe pos 3, gue bilang gitu kan. Kata dia, oke bang, udah tuh dia turun. Nemenin lah tuh gue ke atas. Pasukan, ya nggak terakhir sih, lumayan rame juga sih, paling sekitar 15 orang lah. Gue naik pelan-pelan tuh, cuma si Yoyo ini udah bengong aja, kayak pengen ngomong apa gitu dia. Cuma dia dipendem.
inget ya mas, dipendem aja, gue bilang gitu kan. Ya naik sampai atas, nangis tuh bertiga-tigaan karena ngerasa berat banget katanya Gunung Lawu. Kita sampai dari jam 4:30 sampai jam 3 sore baru nyampe. Jam berarti berapa jam itu? Lebih dari 6 jam ya. 6 jam, gila gue bilang. Gue cuma 2 jam itu, nggak tahu kenapa. Lagi error juga. Padahal waktu itu juga nggak secepat itu gitu kan bang. Udah nyampe situ nangis tuh dia. Wah, makasih ya Mas Iwel udah nemenin sampai sini. Udah nggak apa-apa. Ya udah selamat lah gue bilang gitu. Karena ternyata dia baru main di gunung 3.000-an kata dia itu. Oh iya. Jadi si Nanda sama Peter ini ya, kalau si Yoyo itu kan udah pernah ke Rinjani kan katanya. Iya mas, saya udah dulu waktu kurus tuh gampang banget naik gunung, sekarang begini. Akhirnya dia bikin itu kan, tulisan itu tuh 130 kilo di atas 3.100 sekian. Anjir, Iya. keren juga tuh. Pakai tulis inian. Iya, di HP tapi dia bikinnya. Iya. Oh, udah, oke. Sekarang kalau udah kita turun karena mengingat waktu udah sore. Estimasi jam berapa, Mas? Kata dia. Ya, insya Allah kita ambil setengahnya aja paling pahit, gue bilang gitu. Kalau jam itu berarti sekitar 3 sampai 4 jam, 3 jam lah. Jam 8 kita sampai tenda. Oke, kata dia. Udahlah tuh. Turun tuh mulai turun tuh jam 4:30-an, 4 lewat lah sore. Kita masih berempat tuh bang, cuma mungkin yang Nanda sama Peter ini udah nggak sabar kali ya. Gue bilang udah gini aja Mas Yoyo, Mbak Nanda, Mas Peter silakan duluan, nanti saya yang dampingin Mas Yoyo sampai tenda gitu. Iya, sampai ke Maria. Kata dia, ya udah jalan dah tuh dia. Itu juga untungnya ya gue bawa headlamp tuh. Nggak tahu kenapa feeling gue tuh gue bawa headlamp yang banyak takut kejadian apa-apaan gue bilang gitu. Akhirnya gue kasih kan headlamp gue ke mereka berdua tuh. Yang pada akhirnya headlamp itu mati. Ternyata di cerita selanjutnya nanti si Nanda ini juga mulai halu di Pasar Dieng. Oh, pas arah turun itu. Pas arah turun. Nah, gue sama Yoyo nih berdua nih, udah tinggal itu kan, udah lewat Boyem, udah lewat, Petilasan, lupa gue. Sampai Pasar Dieng, di Pasar Dieng dia berhenti. Kenapa? Minum dulu mas. Ya udah minum deh, gue kasih minum nih. Terus dia ngomong tuh bang, Mas, saya mau beli es yang tadi, gitu kan. Wah, udah nggak ada, udah tutup orangnya, gue gituin kan, udah pulang, gue bilang gitu kan orangnya. Ayo cari warungnya dulu, kata dia gitu. Wah ini nih yang repot, mana gue sendirian, kata gue gitu kan. Itu udah malam bang, udah habis maghrib? Udah mulai malam tuh. Oh udah mulai gelap ya? Udah mulai gelap, gue bilang gitu kan. Terus nggak, dan ternyata gue ketemu si Nanda sama si Peter. Dia lagi bingung jalannya itu. Mas kita muter-muter aja dari tadi ini, katanya gitu. Ya ampun, kata gue. Ini ikutin petunjuk ini aja, yaudah kita bareng aja deh, gue bilang gitu kan. Nyeletuk lah tuh dia. Ngobrol nih si Nanda sama si Yoyo nih. Kamu lihat apa tadi Yo, katanya gitu. Gue dengerin aja kan. Itu ada pocong, katanya gitu. Wah anjir, gue bilang. Langsung merinding gue. Itu ada pocong, aduh. Terus iya bener ya. Itu ada mbak-mbak tadi yang jualan es juga, si Nanda itu bilang begitu. Pakai baju merah, katanya begitu kan. Gue bilang, wah ini halu, capek. Apa-apaan ya, kata gue. Wah ini udah halu nih, gue bilang. Akhirnya gue pecahin suasana ya. Maaf mbak, kan mbak ini non muslim. Emang setannya pocong sama kuntilanak, gue gituin kan ya. Kenapa bukan vampir mbak, gue bilang gitu. Kata dia, enggak mas, bener serius ada cewek, kata gitu. Udah yuk sekarang kita jalan aja pelan-pelan, gue bilang gitu kan. Gue udah mulai agak ini juga nih, deg-degan juga kan. Karena situasinya udah, ya gue juga capek lah bang. Dari jam sekian sampai jam segitu. Udah muter ya? Udah muter-muter 3 kali summit gue hitungannya berarti. 3 kali pos 3, 3 kali summit, gila gue bilang. Udah tuh, pelan-pelan. Ya udah, gini aja, Menanda. Ini headlamp saya masih ada. Headlamp dia kan redup satunya tuh. Bawa silakan duluan, gue bilang gitu. Ya udah, saya bakal duluan sampai Bulak Peperangan, kata dia. Ya udah, ayolah kalau tuh jalan. Nah, sampai di Bulak Peperangan itu, udah tuh dudukan kita, cuma jaraknya agak jauh-jauhan kan. Mas Iwel, si Yoyo tuh bilang sama gue gini. Dengar suara ini gak? Kelentang-kelenting gak, kata dia gitu. Kayak apaan sih, kata gue gitu. Enggak mas, ada tentara pakai baju perang tapi yang zaman dulu, kata dia gitu. Wah gue bilang,
Serius kata gue. Iya itu tuh lagi di sana. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu mah orang sini gue bilang gitu. Biasa paling lagi festival gue bilang itu kan. Terus ya udah. Dia nyamperin Nanda tuh. Dah lihat gak orang perang? Iya itu kata si Nanda. Akhirnya gue penasaran lah. Nanda ngeliat apa? Itu ada tentara pakai baju perang, terus kayak bawa pedang gitu, tapi kepalanya ditenteng. Wah anjing gue bilang. Gue bilang Berarti gitu kan. ininya nggak ada? Iya jadi dibawa gini? dia ditenteng begini kata dia gitu. Ya gue nggak tahu itu halusinasi, gue nggak bisa menjelaskan juga kan. Cuma gue mau jadi pendengar setia aja. Iya. Gitu ya. Gue bilang mungkin ada kali, atau mungkin karena namanya bulak peperangan, makanya lah dia Banyak prajurit. iya banyak prajurit dan halusinasi ke situ. Tapi kalau gue baca sejarahnya memang tempat itu kan adalah tempatnya perang kan gitu kan, ada beberapa artikel yang nulisin itu. Gue bilang udah sekarang kita jalan aja, gini aja deh, Mananda kan udah lapar nih, gue bilang ini kita udah posisi lapar. Sekarang gimana caranya kita harus sampai ke pos 3, gue bilang gitu. Nanti kita di sana ngecamp lagi aja, jadi kita 2 malam nih biar enak baliknya besok fresh, gue bilang gitu. Ya udah, emang kalau pulang malam ini nggak bisa ya mas, kata Yoyo tuh. Wah jangan mas, gue bilang, udah capek nih. Gak bahaya dah. Udah bahaya kira ya. Udah tuh, dia gue suruh duluan, set. Akhirnya dapat lah tuh monitor kan, frekuensi HT, bed monitor ya. Masakan udah mateng, udah itu posisi udah jam 7-an itu, jam 7. Ya udah. Ini kita lagi menuju ke pos 4, gue bilang itu. Ya udah, itu yang duluan Nanda sama Peter siap langsung kasih makan, langsung suruh ganti baju, suruh tidur, gue bilang gitu. Ya udah aman. Nah setelah itu udah nggak ada lagi tuh, ternyata HT lowbat kan. Udah gue berdua-duaan tuh sama dia tuh, sepanjang jalan tuh, bang. Dia tuh cerita, wah udah, ya gue nggak tahu ya, mungkin karena dia balik lagi kan, karena itu capek atau apa, atau memang yang itu penglihatannya dia, kita juga nggak tahu kan. Dia bilang, jadi kayak guide bang, kayak guide yang nerangin sejarahnya ini sejarahnya, ada ini gitu. Ada ini. Aduh, gue bilang, gue parno tuh bang, posisi gue juga udah lapar masalah ya kan. Gue jalan, mas, dibahas lagi. Tadi saya lihat pocong di sana. Terus gimana posisinya? Ya lagi berdiri aja katanya gitu kan. Tinggi nggak kata gue gitu kan. Ya lumayan sih. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Kalau memang itu Mas Yoyo memang bisa ngelihat, simpen aja itu. Tapi yang penting satu pesan saya mas, jangan panik, gue bilang gitu kan. Karena nanti kalau panik juga, saya juga bingung nanganinnya. Karena kita udah sama-sama capek. Udah saya sabar aja deh. Mas Mas Yoyo mau cerita apa, saya terima, gue bilang gitu kan. Didongengin berarti lu bang? Panjang perjalanan, Mak. Terus dia cerita yang masalah gunung apa? Pendaki yang kejebak api kebakar tuh. Iya. Nah itu dia cerita tuh. Gue bilang, jadi gue sempet keengeh kan. Ada satu pohon yang bekas kebakaran, pohon lama itu. Karena gue dulu di pendakian dulu itu gue dijelasin sama temen gue itu. Ini dulunya di jalur ini ada yang korban lah. Yang korban itulah pokoknya, korban-korban hutan kebakar. Oh gitu ya itu. Nah dia ngomong begitu pas di ini, mas. Di jalur sini dulu. Atau itu jalur kebakaran tuh belum cross check dari mana sih tuh. Cuma kan ada orang bekas kejebak lah pendaki katanya dan meninggal di sini. Waduh kata gua, mana gue sisa berdua doang itu bang, dari atas udah nggak ada orang, yang naik nggak ada lagi. Jadi gue sampai di pos 3 itu sekitar jam 12:30 malam. Bayangin aja, waduh dari pagi. 1 malam bang? Iya 1:30 malam. Jadi sepanjang jalan itu dia bilang. Dia cerita gitu. Cerita. Wah oke. Bang kata dia, sebentar bang, ada yang mau lewat. Aduh gue bilang itu kan. Aduh pelan-pelan aja, mana headlamp gue redup bang. Gue yang takutnya itu bukan ya kalau setan yang kita udah lihat dari jauh misalnya ya, emang dia nampak gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, kita udah bisa wanti-wanti, wah ada setan tuh. Takutnya jump scare doang, wah gini kan, wah takut gue tuh. Nah udah tuh, bentar mas. Sebentar lagi ada wangi-wangian kata dia gitu. Tapi itu bener. Itu yang gue langsung merinding. Anjing gue bilang. Masa sih, coba aku jalanin Tadi kan gue pikir dia nyemprotin parfum, tapi wanginya beda, wangi kembang. Oh iya bener, wangi banget. Gue bilang wanginya enak banget. Nah mas, jangan tergoda sama wangian ini. Ini bahasanya dia gitulah.
ini tuh yang bikin kita nanti masuk ke alam lain. Kata dia gitu. Oh gitu. Ya udah kita jalan aja. Tunggu dulu mas, saya mau duduk dulu, capek. Emang berapa langkah tuh udah berhenti, berapa langkah tuh capek gitu kan. Wah, jalan lagi mas. Ada orang tinggi besar di pohon itu, kata dia gitu kan. Coba di sini deh, kita kirim doa berdasarkan ajaran masing-masing. Wah buset, gue yang serasionalnya manusia, kalau udah dikasih lapar sama capek, didongengin begituan, Udah. kena juga mental gue bang. Gue bilang, buset ini kali, dari situlah gue ambil pelajaran, ini kali ini yang dimaksud sweeper nih. Makanya sweeper orang yang begituan ya, sabarnya kudu itu. Bisa ya gue ninggal hari itu bang. Wah halu lu, gue bilang itu kan. Ah malas gue malu gitu kan. Ya tapi nggak mungkin juga lah gue bilang. Wah ya emang. Lepas tanggung jawab kalau iya gitu, Bang. lepas tanggung jawab gue bilang. Cuma gue mentalin diri gue nih, ego gue udah mulai muncul kan. Apa gue tinggalin aja kali ya, gue bilang gitu kan. Alasan apa nih gue ngambil airnya kali, balik lagi. Enggak, gue bilang nggak boleh, gue nggak boleh kalah nih, gue bilang. Udah gue dampingin terus. Nah sampai satu sisi dia ngobrol, nggak tahu ngobrol sama siapa, ngobrol kayak biasa aja begini. Ini begini, dia kan kalau nggak salah dia bisa bahasa Jawa juga deh. Dia bisa bahasa Jawa tapi nggak terlalu lancar gitu kan. Dia ngomong pakai bahasa Jawa kromo lah begitu. Mas, gue bilang itu kan. Ngobrol sama siapa? Oh enggak, ini sama temen katanya. Ini ngikutin dari pasar dia yang tadi. Iya bener Mas Iwel, ternyata yang di pasar dia yang tadi, yang saya beli es itu ternyata bukan warung katanya gitu kan. Dikasih tahu nih kata dia. Iya, kalau misalkan kamu tadi beli kemungkinan besar kamu akan kebawa ke alamnya. Kata dia gitu. Oh gitu ya. Ya udah, yang apa-apa lah gue bilang. Kita kan cuma berbeda alam aja. Kita ada cuma tapi kan berbeda alam aja gue bilang gitu. Jalan sampai jam 10, jam 11, jam 12 gue udah mulai ngantuk tuh, capek, lapar kan. Akhirnya gue bilang gini, Mas Yoyo, saya punya HP ini tinggal 20%. Ini mau saya pakai turun ke bawah buat ngambil headlamp, gue bilang gitu kan. Kita udah lewat pos 4 tuh bang. Jadi Udah dikit lagi 3 ya? Iya, udah lewat pos 4 udah dikit lagi mau ke 3. Gue lari itu ininya pokoknya. Emang sepanjang jalan itu tuh hawanya udah beda, mungkin karena gue capek ya. Jadi gue berhenti, parnoan lah gue waktu itu. Keresek. Apaan ya? Oh hewan kali, hewan. Nah, udah gue istirahat. Ada burung jalak malam-malam. Kan siang gue ketemu. Siang tuh kalau nggak salah gue sempet videoin deh. Tunjukin gue dong jalan kemana gue gituin kan. Itu ada videonya. Nah malam itu karena baterai udah lowbat nggak gue videoin tuh. Dia kayak terbang, tapi terbangnya santai gitu. Kayak gimana ya? Ya gue nggak bisa ngejelasin lah. Cuma terbangnya itu santai banget gitu loh. Seret. Duduk dulu di sini, gue duduk sini, gue duduk. Dia ke sini, gue ngikutin ke sini. Terus habis itu udahlah tuh. Ada cium wangi-wangian kan? Gue juga cium wangi-wangian waktu itu. Gue bilang, nah kalau di Gunung Slamet itu udah terpecahkan tuh karena ada satu bunga, gue nggak tahu namanya apa, itu wanginya bukan main. Dan itu udah gue bilang, udah gue sempat video waktu itu, ini bunga yang bikin kalian halu guys, gue bilang gitu kan. Udahlah, gue bablas, habis itu gue ketemu tenda area pos 3 lah, yang bocah itu tuh yang gue ketemu di puncak. Bang, lu baru nyampe kata dia, buset katanya. Dia mah lagi pada santai aja kan, ngopi kan. Bang, gue lapar, gue gituin kan. Gue masuk ke tenda dia udah bodo amat tuh bang udah. Gue lapar banget bang, gak bohong. Gue makan dulu dah, karena gue mau iniin orang nih di atas, gue bilang gitu. Gimana bang, evakuasi? Kagak lah, enak aja gue bilang, sembarangan lu kalau ngomong. Gue gituin kan. Kak gue lapar, gue makan. Bikinin tuh sama dia mie kan. Mau makanan apa lagi bang? Gue makanin punya dia. Situ baru gue bawa tuh teh tolak angin sama makanan tuh buat gue drop ke atas kan. Kemana lagi bang? Ke atas lagi gue. Emang bener-bener siluman lu ya kata dia gitu kan. Buset gitu ya. Bukan bang, ruwet pokoknya bang, gue bilang gitu kan. Udah gue jalan tuh, naik lagi gue ke lumayan tuh ada 10 menitan kan, lumayan lama ya. Ke atas dia lagi duduk aja santai tiduran di pohon. Gue bilang, Mas, gitu kan, Mas. Takutnya tiba-tiba dia kesurupan terus, wow, nakut. Ngeri juga gue bilang gitu kan. Gue bangun-bangunin, oh dia tidur kan, gue bilang, jangan tidur Mas, ini makan dulu. Makan. Terus dia makan tuh, lapar, aus kan. Udah singkat cerita, sampailah kita di tenda. Tenda tuh baru yang tidur tuh si Peter Nanda, Obet yang lain udah pada tidur kan, karena udah jam segitu bang. Bangun semua, wah
lu nyampe juga ini, ya ngobrol. Baru udah tuh kita ngobrolin gini aja, udahlah. Sekarang ngobrolinnya di sini aja lah, nggak usah di base camp, kata gue gitu. Lu ngeliat apaan, gue bilang gitu. Kalau si Yoyo ini kan emang udah setiap ituan kan diituin kan, diliatin kan. Nah, yang Nanda bilang, jadi tadinya mau gue jebak gini, gue tes nih, coba ini orang. Ini bener apa kagak gitu ya? Lihat apa ikut-ikutan nih, gue bilang gitu kan. Kalau misalkan Yoyo yang ngomong duluan kan nanti yang ini bisa ikutan kan. Gue bilang gini, coba Mbak Nanda dulu. Persis apa yang dia bilang si Yoyo. Jadi dia bilang terakhir saya ngelihat itu kayak ada orang tapi bentuknya kulitnya kebakar. Kata dia. Sama yang diceritain ya berarti. Iya. Oke, terus gue bilang Mas Yoyo jangan ngomong dulu. Terus apa lagi? Ada yang makhluk besar katanya gitu kan. Terus Mas tahu nggak sih katanya gitu kan. Dari area ke pos 4 itu kan itu ada dupa tuh katanya gitu kan. Nah, itu kan emang waktu itu dupanya sempat gue bakar-bakarin pas naik tuh. Begitupun pas turun tadi gue kelewat ceritanya. Itu gue bakar-bakarin maksudnya biar wangi lah gitu kan. Nah, itu tuh Mas pas dupa itu nyala katanya gitu kan. Di situ tuh ada yang cewek lah pokoknya. Cewek tuh terbang kata dia gitu kan. Apa kuntilanak gue bilang gitu kan. Ya nggak tahu lah pokoknya cewek terbang katanya gitu. Bajunya putih. Itu di mana? Di pos 4 kata gue gitu. Iya di pos 4 dan itu ngikutin Mas Yoyo sampai ke tadi dia ngobrol katanya gitu. Oh, gue bilang, Mas Yoyo ngobrol sama siapa? Gue bilang gitu kan. Ya sama makhluk lah. Tapi kalau yang saya obrolin itu bukan bentuk cewek Mas kata dia gitu kan. Jadi kayak kakek-kakek lah kata gitu. Lah itu jelemaannya Mas gitu. Waduh. Ini pendakian ini seru juga nih kata gue gitu kan. Cuma gue di situ nggak ngerasain namanya takut atau apa ya, cuma sedikit aja pas perjalanan karena capek itu kan. Setelah kenyang itu balik lagi tuh adrenalin gue. Udah Normal lagi ya. Normal lagi gue. Emang berarti gue kalau lapar tuh bego gue. Udah gue bilang gitu, ya udah sekarang kita ngecamp lagi malam ini, besok agak siangan lah, jam 9 baru kita pulang gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, tinggalin semua keril yang ada di sini, gue bilang gitu. Biar gue yang bawa semua, alat-alatnya. Wih, lu beneran masih Wil? Udah beneran, gue bilang itu kan. Tuh gayanya gue tuh pertama tuh kan. Saking gue pengen cepet nyampenya nih sampai base camp, gue bilang gitu. Singkat cerita, malamnya lah tuh si Yoyo nih tidur nih kan. Tidur kan dia bertiga ya, jadi satu tenda itu. Yoyo, Nanda sama Peter nih. Ngigo nih. Yang ngigo ini nular ke bininya Obet yang nggak tahu apa-apaan. Oh. Jadi bahasanya apa ya? Jadi kan bininya Obet waktu itu dapat kan ya. Iya. Cepat turun dari Gunung Lawu katanya. Cepat turun dari Gunung Lawu. Dia bilang begitu kan. Siapa nih? Karena gue masih bangun waktu itu kan. Sekitar jam 2-an itu. Jam 2, jam setengah 3-an. Gue cek. Dia ngomong lagi cepat turun dari Gunung Lawu. Cuman nadanya bukan nada Yoyo ya. Cepat turun. Berat lah nadanya lah. Terus, kenapa nih? Nah, terus baru setelah si Yoyo itu mimpi, si Anggi nih jerit-jerit di mimpinya itu. Iya. Dia ngigo ya. Iya. Gua kategorikan dia ngigo. Dia teriak-teriak, cepetan, gue mau turun, katanya gitu. Jadi nyambung, kayak nyambung mimpi ini. Iya. Jadi kan gue bilang, ini mimpi nyambung apa gimana ya? Apa cuma kebetulan? Gue bilang gitu kan. Terus gue bangunin lah Obet tuh, Bet. Bangun Bet, bini lu ngigo, gue bilang itu, bangunin. Si Peter juga gue bangunin kan, bangun. Nah habis itu gue prepare semuanya, gue tidur. Nah belum selesai sampai di situ, pagi kan, dia gue suruh turun duluan tuh. Gue tes dulu nih, coba packing. Wah ternyata ada 3 keril gede kan, keril gue yang isinya emang peralatan berat itu kan, cuma udah nggak ada logistik, udah berkurang lah maksudnya. Terus ada baju-bajunya kerilnya Peter tuh lumayan gede juga tuh, dia pakai keril 85 kalau nggak salah. Sama kerilnya Yoyo nih kan, gue tuh udah bilang dari awal sebenarnya tinggal aja daripada ngeberat-beratin, gue bilang gitu kan. Tinggal di base camp itu bang ya? Iya, akhirnya gue tumpuk bang 3 ini, gue iket, terus des. Gue cek kan, jadi mungkin kalau bebannya jadi 1 mungkin bisa keangkat ya. Tapi ini karena begitu. Karena bertumpuk jadi ke atas begitu ya? Iya, jadi tumpuk ke atas terus goyangannya jadi lebih parah kan. Nggak kagak kejengkang loh bang? Lah itu gue ngejengkang baru belagunya itu. Gue bilang udah gue bawa semua. Pas gue angkat, gue tensin kan. Wah jatuh gue bilang gitu. Bet, tadi dulu Bet, bawa 1 gue bilang gitu kan. Gue bilang gitu kan.
nanti gue mau ngebut, ntar gue balik lagi dah, gue bilang gitu kan alasan gue. Ya udah tuh, akhirnya udah gue suruh jalan duluan, gue timing tuh bang waktu itu, seret sampai ke Candi Ketek. Sampai ke Candi Ketek itu sekitar 58 menit. Tuh Dari gua, pos 3? Dari pos 3 tuh, gue lari tuh. Wot, udah gak ketemu orang, udah wah gila mas gini-gini, wah udah bodo amat lah kata gue gitu kan. Nah habis itu gue naik lagi tuh, ngambil keril yang tadi nih yang pengen gue iniin. Naik lagi gue, ntar lu cicil ya Bet, ketemu lagi di pos 2 tuh. Pos 2-an. Turun lagi gue, sampai Candi Ketek. Dan dari Candi Ketek itu, 3 tuh langsung gue iniin, karena jalannya habis Candi Ketek kan agak datar gini nih. Gue taruh sampai base camp. Jadi sampai base camp itu gue sekitar jam 10, setengah 11-an lah. Dari jam 10 tadi tuh. Jadi ya jam setengah 10-an lah. Sampai situ, Mas nggak bisa check out ya? Iya, saya mau ngambil teman saya, gue bilang gitu kan. Temannya di mana? Masih di pos 2. Wah jauh banget kata dia gitu kan. Iya mas, nggak apa-apa lah gue bilang gitu. Ini mau kemana? Saya nitip keril, saya mau naik lagi gue bilang gitu kan. Naik tuh gue, seret, ngambil keril lagi gue. Udah gue briefing. Nanti semuanya nunggu di pos 1 aja dulu. Kita makan jajan dulu segala macem, gue bilang gitu kan. Karena si Peter ini yang dampingin kan Obed kan. Nah Obed tuh lama-lama nggak sabar dia. Tinggal. Iya satu yang pertama ya tempo ya. Yang kedua dongeng juga. Nah dia nggak kuat itu dengerin begituan. Terus abis gue itu kan drop, gue balik lagi bang. Gue nyerah kata dia gitu. Lu aja bang, kenapa? Ini Peter bilangnya ada anak kecil ngikutin mulu katanya. Gue parno kata dia gitu kan. Ya udah lu duluan Bet. Ini gue ambil lagi nih keril. Maksud gue udah gue kosongin tuh biar gue pure nggak bawa apa-apaan lah. Balik lagi gue ke Candi Ketek, ketemu sama bocah yang anak Jaksel jaga Karsa kalau salah. Bang nitip ya, wah lu gila lu bang katanya. Siluman lu kata dia, robot. Wah nggak tahu bang, gue bilang. Gue lagi all in nih Gunung Lawu buat gue bilang gitu kan. Nah udahlah, gue dampingin nih si Yoyo nih, yang lain udah turun duluan kan. Nah dia gue suruh duluan, coba gue mau lihat ini orang capek apaan sebagainya gitu kan. Sampai habis pos 1 sebelum Candi Ketek itu ada persimpangan begini nih, gue antepin tuh bang, kemana dia jalannya, gue bilang gitu kan. Dia nyimpang ke kanan ke arah kebun warga kayaknya itu, tapi gue nggak tahu. Dan itu udah jauh bang, jadi tempo nih pelan nih deket sama gue. Pas tiba-tiba dia belok sini nih, gue nyampe sini dia tahu udah jauh, beda temponya, lebih cepet. Kata gue buset jauh banget, gue bilang itu. Mas gue panggil kan, Bet itu Yoyo kesana, gue bilang itu kan. Itu dia dari tadi gue bilang kata dia gitu, makanya gue nggak sabar. Ya udah sekarang barengin aja sama gue bilang itu kan. Kenapa? Ini saya ditunjukin jalan sama anak kecil gitu, suruh ke situ. Gue bilang, Mas, karena gue udah mulai ini kan, nggak ada anak kecil di sini, nggak ada pocong, nggak ada setan segala macem. Udah sekarang ayo ikut saya kita pulang, gue bilang gitu. Udah tuh sampai Candi Ketek, gue lari lagi sampai ke pos registrasi, gue minjem motor Beat tuh, motornya Basecamp. Mas minjem, saya mau jemput. Ini soalnya udah kecapean banget, gue bilang gitu. Dikasih izin tuh sama Basecamp. Dari situ baru gue ojekin tuh. Gue bawa motor kan udah kayak akamsi aja gue pokoknya bolak-balik situ. Udah sampai situ baru dicerita semuanya di Basecamp segala macam yang tadi dilihat itu kan. Jadi dia di bulak peperangan itu yang parah kata dia. Saya tuh ngelihat, makanya saya pengen nangis. Emang waktu itu matanya merah tuh si Yoyo ini kan. Ada orang perang terus kayak ketusuk apa sih ini? Ketusuk pedang tuh, terus sampai tembus. Tapi dia nggak bisa mati gitu kan. Dicabut lagi. Itu bayangannya dia waktu itu ada tentara-tentara yang lagi perang di situ. Dan yang dibilang Nanda itu, apa yang dibilang Yoyo juga sama. Iya saya ngelihat ditebas kepalanya terus ditenteng begini katanya gitu. Dan itu dia minta tolong gitu kan. Tapi nggak bisa mati gitu. Wah, gue bilang ya saya wallahu alam lah karena saya nggak punya kelebihan buat ngelihat itu. Toh kalaupun emang itu Mas Yoyo dikasih kelebihan, saya juga terima kasih karena satu Mas Yoyo nggak panik gitu kan. Nah akhirnya pas udah sampai base camp, si Yoyo nih kayak bilang, terima kasih mbah katanya gitu kan. Itu yang di luar nalar. Si Yoyo dikasih tahu itu kampas mobilnya si Peter tuh rusak.
Dia bilang begitu. Nggih Mbah, matur suwun, katanya gitu, matur nuwun. Oh, kenapa? Yuk, itu loh tadi kata mbah-mbah ini, kampas mobilmu harus cepat-cepat diganti, rusak katanya. Takutnya nanti ngeblong katanya gitu kan. Percaya nggak percaya dong gua. Gua bilang, masa sih orang mobil aman-aman aja waktu berangkat segala macem kan. Udah tuh Bang, pulang dari situ nggak lama turun tuh ya, geletrek. Iya bener kejadian si kampas rem itu bener-bener rusak. Jadi pas dibawa turun itu kan, akhirnya kita nggak jauh itu, coba cek dulu nantilah pelan-pelan aja katanya gitu kan. Ya udah kita pelan-pelan aja. Kan waktu itu baliknya kita ke saudaranya Peter dulu yang di depan base camp Swanting rumahnya. Pas dicek di situ, wah itu udah parah banget Bang. Kondisi rem ya udah bener-bener hancur itu. Jadi waktunya kok kamu bisa tahu nggak tahu tadi dibilangin sama Mbah ini katanya gitu, suruh cepet-cepet ganti katanya gitu kan, itu mobilmu bermasalah takutnya masuk jurang katanya gitu. Emang pas dicek wah gila kata gue, ini keberuntungan sih katanya gitu, yang penting berdoa aja. Si Yoyo itu kan bilangnya begitu waktu itu kan. Ya udah akhirnya sampai situ barulah tuh kita di rumahnya itu cerita-cerita yang horor begitulah, ngelihat ini katanya. Untungnya kita pas katanya gitu kan. Jadi nggak panikan gitu. Ya gue juga nggak tahu, gue juga lagi dikasih apaan dikasih enak gitu sama ya? Tuhan. Iya gue lagi dikasih enak nih. Mungkin itu kali gue bilang gitu. Kenapa gue dikasih cepet terus dikasih fisik yang hari itu memang gue akuin bagus daripada gunung manapun tuh. Fisik itu tuh beda lah maksudnya. Tempo gue jalan tuh di luar nalar semua. Terus gue bisa bulak-balik dan itu saksinya banyak Bang. Ada dari pendaki-pendaki lain lah yang akhirnya gue mintain Instagramnya kan, Bang gimana ini? Ya udah gampang Bang, biasa buat promo besok pagi kan kalau lu mau trip ya lu bisa lihat gue sendiri lah di laut gitu kan. Benar. Gue gak bakal ninggalin orang Bang, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya udah tuh selesai lah pendakian yang menurut gue jadi kenang-kenangan tapi nggak bisa dijelasin secara logika gitu loh. Jadi kayak sifat baiknya lu jadi agak penyabar berarti gitu Bang. Iya. Jadi sabar banget. Pelajaran gue yang gue ambil sabarnya buset sabar banget. Gue biasanya itu lebih dari sabar itu. Buset. Iya Bang. Iya makanya Bang, gue jujur di pendakian biasanya gue ngambil posisi sebagai leader. Nggak apa-apa gue bawa berat yang kayak gue berangkat itu. Yang penting gue cepet nyampe, gue beresin semua tenda dah, alat-alat masak gue setting gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting gue cepet nyampe daripada gue harus jadi sweeper. Nah ternyata di Gunung Lawu itu gue dikasih posisi untuk jadi sebener-benernya sweeper. Buset, kita ngadepin orang yang kalau kategori menurut gue itu adalah halusinasi gitu ya, karena mungkin dia capek, tapi menurut dia kan indigo gitu kan. Nah itulah yang mentalnya yang susah sebenarnya. Lebih mendingan kita ngangon orang yang jalannya lama Bang daripada setiap jalan begitu ceritanya langsung ya kan. Coba aja lu punya temen dah misalnya siapa Menardi gitu kan, terus Nardi gitu paling lu tampol. Wah gila gue bilang. Iya. Jadi emang kejadian ini yang ngalamin itu ya 4 orang itu diantaranya ya 4 orang itu termasuk Obed juga. Karena dia ngalamin emang ya di Bekasi kelebihan gitu Bang. Iya. Dan untungnya si Yoyo ini ya. Iya. Yoyo ini enggak ketakutan gitu. Nggak ketakutan, nggak panik. Itu nggak takut, nggak panik ya. Mungkin Nah, kan itu udah terbiasa berarti. Nah itu dia sempat gue tanya, kok nggak takut Mas? Saya udah kebiasa dari kecil. Mas boleh percaya, boleh tidak katanya gitu kan. Oh gitu ya. Jadi udah. dia nimpalinnya santai aja ya. Dia nimpalin santai aja. Makanya dia pas ngomong, Mas ada pocong di situ. Itu dia biasa. Ya mungkin kalau ya gue nggak pernah lihat gitu kan. Tiba-tiba ada yang bentuk pocong. Wah gue juga kaget lah. Pasti langsung merinding dong denger Pasti merinding gitu kan. Gue pas dia bilang gitu aja. Ya, salah satunya adalah pocong tuh yang paling gue takutin dari kecil tuh karena gue kesuges terus. Iya benar. Gila. Itu indigonya ada 2 berarti Bang ya? Iya, indigonya yang paling ini tuh si Yoyo sebenarnya. Yoyo ini. Kalau si hatam lah tuh ya. Iya. Kalau Nanda ini memang bisa kadang ngelihat, kadang aktif, kadang enggak. Kalau si Obed ini bisa ngerasain gitu kan. Tapi efeknya ke yang bininya temen lu ini yang mens itu nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Aman ya? Makanya si Yoyo bilang untungnya kamu Nggi, kan namanya Nggi. Nggak maksain sampai ke Hargo Dalam namanya. Iya, Argo Dalam. Nggak Petilasan itu. Iya, Hargo Dalam itu nggak lewatin situ katanya. Kalau itu mungkin
ada kejadian nanti yang bisa lebih parah dari itu. Wah, wallahu alam lah gue bilang gitu kan. Tapi emang bener Bang, si Yoyo ini berat badannya 100 130 kilo, gede banget orang. Nanti ada gue liatin fotonya karena itu dokumentasinya masih lengkap kalau itu. Kayak sampai gitu Bang ya, walaupun lama ya. Sampai, karena gue yang salut sama dia mentalnya. Iya. Nggak mau nyerah gue bilang. Karena yang temennya yang lain, udah yuk turun aja. Tapi dia bilang enggak, masa nggak nyampe. Biarpun slow, yang penting pasti nyampe lah kata dia gitu kan. Oh iya bagus. Mentalnya kalau gue akuin salut gue sama mentalnya. Dia mau satu dia nggak emosian, terus kedua udah wah namanya berarti dia setar itu dari hampir 24 jam kali ya. Iya. Dari jam 4:30 pagi sampai jam 1:30 pagi. Kurang beberapa jam lagi kan udah 1 hari semalam. Iya benar. Dia jalan terus. Dan untungnya asupan makanan tetap terjaga tuh Bang, walaupun agak-agak telat sedikit. Iya, asupan makanan untungnya tetap terjaga. Jadi untung waktu itu bawa makanan padat gua. Iya. Yang gua tiba-tiba itu gua feeling tuh aneh, gua pengen bawa headlamp terus gua jaga-jaga takut kenapa-napa gitu kan. Matang lah itu berarti itu. Mateng itu. Jadi di sepanjang pendakian itu memang gua banyak ketemu orang, ada yang pendaki Jogja. Ketemu di kandang menjangan tuh gue mintain makanan ya ujung-ujungnya daripada kenapa-napa kan. Iya. Udahlah gue bilang. Tapi akhirnya kan cepet makan lo ya di warung tuh. Udah dibayar Bang? Itu yang Bu, mohon maaf ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang gue belum bayar. Tapi gue bayar ke base camp. Ke Mas siapa sih namanya? Iya. Gue tuh baru sampai gue di rumah singgah itu kan jadi rumah, lupa kan gue paling pojok tuh ya. Gue bilang, oh iya. Gue belum bayar makan, gorengan, semangka, buah-buahan tuh ya. Air, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue naik lagi ke pintu registrasi. Mas, ini saya kasih duit. Ini pasti udah lebih lah, gue bilang gitu kan. Tolong bayarin ke warung yang pas tikungan itu, saya nggak tahu. Itu bukan warung yang boyum, gue bilang gitu. Tolong ya mas, dititipin, saya belum bayar. Karena panik, saya waktu itu bolak-balik. Namanya habis baru bangun tidur. Oh, tapi udah dititipin berarti ya? Iya, gue titipin lah. Kayaknya kagak bayar sampai sekarang Bang lo. Kagak lah. Jadi ya mudah-mudahan ya disampaikan lah gitu. Iya. Jadikan pelajaran aja Bang ya. Pendakian lu ini baru tahun 2023 kan? 2023 ini. Ternyata masih ada gitu di zaman sekarang gitu kan. Gila ya. Banyak buat pengalaman, apalagi yang emang notabene-nya emang basicnya itu emang dia bisa ngeliat ya. Iya, notabene basic ngeliat. Jadi apa ya, pelajaran yang paling berharga lah menurut gua, gila bener-bener kesabaran gua diuji. Ketahanan fisik segala macam lah semua. Berarti nggak cuma fisik dan pikiran aja Bang ya, mental. Iya, mental kudu kuat Bang. Bisa aja gue ninggal kalau hari itu. Ngapain gue ribet-ribet, gue enak lari aja gue ke tenda, ini gue cepetin gitu kan. Iya benar. Tapi ternyata nggak begitu kali. Gue balik. Tipnya gede tuh. Adalah. Gila lo sabar banget, kapan lagi nemuin Iya, makanya terus yang sabar gitu loh, gila. Keren. Ini kan dia juga bilang, Mas next trip kita kemana? Ntar dulu ya Mas. Ntar dulu saya banyak kegiatan, gue bilang gitu kan. Emang dia udah ngajak lagi nih, ngajak ke Merbabu rencananya. Cuma gue bilang nanti dulu deh, gue bilang gitu. Kayaknya lu harus bawa orang juga tuh Bang, buat jaga-jaga ya. Iya, siapin mental juga tuh bener-bener. Belajar dari sebuah pengalaman aja kan ya. Pengalaman aja. Takutnya hari itu badan gue lagi ngedrop kan. Wah jadi kacau suasana. Oke nih, Bang Jikri ya, yang buat Bang udah datang dan berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget sih. Mungkin gua nggak banyak basa-basi lagi kali Bang ya, karena pertanyaan dan ceritanya ini juga udah cukup jelas dan tetap diambil sisi positifnya aja ya dan buang jauh buruknya gitu Bang. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua Bang. Buat teman-teman khususnya di pendakian nih, apalagi zaman sekarang ya, beredar media di Instagram dimanapun kayaknya orang upload tentang enaknya aja naik gunung gitu kan. Itu kan banyak yang nanti ujung-ujungnya pendaki miras lah disebutnya, mie dan beras gitu kan. Karena gue pernah dibilang gitu waktu di Gunung Dempo tuh. Nah itu jangan sampai terjadi. Untuk udah ada kemajuan teknologi begini, lebih enak ya carilah yang berpengalaman gitu kan. Atau kalau yang mau nyoba hobi, ya cari provider yang provider trip gunung itu yang bener-bener amanah. Karena banyak banget nih Bang kasus. Trip bodong ya? Trip bodong tuh banyak banget. Kemarin juga ada tuh kayaknya baru tuh ya. Aduh, parah dah kalau kita lihat. Kacau tuh ya. Tapi kalau emang mau enak, ya sekarang hubungin ke besok pagi trip aja nih. Sekalian gue promosi. Karena insya Allah kita pasti amanah guys. Dan nggak pernah ninggalin yang neko-neko deh. Kalau yang ninggalin tinggal laporin aja BP gitu Bang ya? Laporin aja tuh YouTube-nya ada. Tinggal disomasi ya. Iya bener. Apalagi tuh Bang? Sama itu
kalau emang pendakian sama tim tolong jangan saling tinggalkan lah. Iya, Dijaga bener-bener. Di gunung tuh bukan ajang kuat-kuatan siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat, enggak. Tapi bagaimana cara, menurut gue ya, cara kita menikmatinya sepanjang jalur biar kita tuh dalam pendakian balik tuh bawa cerita asik gitu loh. Jadi bisa diceritain ke orang-orang, bukan nanti yang kita ceritain, wah nggak enak naik gunung gitu. Itu tergantung dari diri kita masing-masing sebenarnya Bang. Dan perlu diketahui bahwa olahraga gunung ini kategori olahraga yang paling berbahaya. Ekstrim Bang ya? Ekstrim ya. Jadi bukan cuma wah main sampai atas foto-foto terus balik. Enggak, bukan wisata itu. Ini taruhannya jujur aja nyawa. Karena kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Paling itu aja sih Bang. Oke, mungkin itu aja kali Bang ya. Ya mungkin itu aja. Dan dari gue juga nggak ada tambahan juga sih. Oke, thank you banget Bang Jikri, thank you banget sekali lagi. Sama-sama Bang Mange. Dan mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.